Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Taraga Diri Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan nih yang namanya saran diri. Hari ini kita beda nih dari Sabtu-Sabtu sebelumnya nih. Biasanya kan malam minggu ya, pas malam minggunya gitu, jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kali ini kita bakalan hadir di Ramadan ini jam 4 sore sampai jam 5 sore insya Allah. Nah hari ini kita bakal bahas tentang wajarkah anak begitu. Nah kenapa sih kok kita bikin judul seperti itu? Karena kita mau membahas kali ini membahas tentang perilaku abnormal pada anak. Oke, bareng Kak Sufia Sakinah dari Kinderhood. Oke, kita coba terhubung dengan Kak Sakinah dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Arta. Selamat sore Kak Sufia. Suara saya terdengar? Iya, terdengar kok. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal diskusi bareng Kak Sufia nih. Beliau ini salah satu psikolog di Kinderhood, ya bener ya Kak ya? Iya, di Kinderhood. Oke, kita hari ini bakal bahas nih lebih lanjut tentang kenapa sih wajarkah anak begitu. Nah ini membahas tentang apakah perilaku abnormal pada anak itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Biar kita lebih tahu mendalam nih tentang hal tersebut kayak gitu. Nah di Sabtu Ramadan diskusi ringan ini, apakah Kak Sufia udah siap nih? Insya Allah. Insya Allah, oke. Oke, kita mulai ya Kak ya. Insya Allah kita mulai dengan pertanyaan pertama nih. Kan kita dulunya nih udah jelas banget nih perilaku abnormal pada anak. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku abnormal pada anak? Apakah benar kata-katanya begitu tuh Kak gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Arta sudah mengajak kami dari Kinderhood untuk bisa sharing informasi gitu ya tentang abnormal pada anak, perilaku abnormal. Jadi mungkin di sini kalau ditanya sebenarnya apa sih perilaku abnormal pada anak, itu tergantung dari konteks pertanyaannya. Jadi ketika teman-teman sesama psikolog atau mungkin teman-teman dari mahasiswa psikologi gitu bisa mengatakan perilaku abnormal pada anak, memang kita cenderung bicara pada konteks diagnosis atau konteks disorder yang ada pada anak. Tapi ketika kita membicarakan di kehidupan sehari-hari seperti itulah ya, seperti misalnya kita membicarakan dengan mungkin orang tua lain, mungkin dengan tetangga atau apa, itu kadang kita menggunakan abnormal itu untuk sesuatu yang sebenarnya masih di tahap normal dalam pandangan psikologi, tapi memang mungkin tidak seperti kebanyakan orang, tapi itu masih dalam tahap normal seperti itu. Jadi apakah sebenarnya dari pengertian perilaku abnormal anak ya sama seperti sesuatu hal yang abnormal, yaitu sesuatu mungkin perilaku yang dilakukan atau perilaku yang di luar dari standar normal sesuai dengan yang kita acu gitu. Kalau di psikologi tentu saja sesuai dengan yang psikologi acu. Misalnya kalau perilaku abnormal berarti perilaku-perilaku yang mungkin sudah mengarah pada diagnosis-diagnosis tertentu atau mungkin delay atau disabilitas tertentu seperti itu. Tapi perlu diingat seperti yang tadi Arta sudah katakan, penggunaan perilaku abnormal atau kondisi abnormal memang sangat harus hati-hati karena memang harus disesuaikan dengan konteks dan dengan siapa kita berbicara seperti itu. Iya, tepat sekali ya Mbak ya. Saya juga sering banget kalau sama yang non psikologi itu harus hati-hati banget karena persepsi antara yang memang belajar psikologi dan yang belum itu berbeda banget ya Kak ya ternyata ya. Jadi sebenarnya nggak separah itu kali ya kalau misalkan kita membahas ini dengan yang non psikologi gitu. Nah sebenarnya nih Kak, apakah hal tersebut itu dikatakan gangguan mental yang terjadi pada anak? Apakah itu bisa disebut gangguan mental gitu sebenarnya?
Oke. Nah, kalau misalkan apakah perilaku abnormal itu suatu gangguan mental? Hampir sama seperti yang tadi pengertian dari apa namanya? Perilaku abnormal itu sendiri. Kalau misalkan kita membicarakan pada konteks psikologi, tentu saja kita harus lihat ada beberapa perilaku abnormal yang memang muncul ketika anak masih kecil, tapi seiring dengan perjalannya waktu atau dia bertumbuh, itu dia bisa outgrown gitu. Jadi dia bisa berkembang seperti selayaknya sesuai dengan usianya dia selanjutnya gitu. Tapi ada juga misalnya tentang seperti anak yang rewel gitu. Memang anak-anak pada usia tertentu mereka lebih mudah untuk rewel, lebih mudah untuk ngambek gitu. Tapi bukan berarti anak yang rewel di usia tertentu itu dia uh, menunjukkan perilaku abnormal. Mungkin memang perilakunya memang tidak banyak yang seperti itu mungkin di usia segitu gitu. Tapi ketika dia bertumbuh lagi, mungkin kondisi ini tuh akan berkurang dan akhirnya dia berkembang seperti selayaknya anak-anak pada umumnya. Tapi ada juga perilaku-perilaku abnormal yang mungkin sebabnya mungkin genetis atau sebabnya biologis, itu seiring dengan perjalanannya waktu atau dia berkembang cenderung akan menetap. Kalaupun tidak menetap, mungkin ekspresi dari gangguannya atau ekspresi dari perilaku abnormalnya itu yang akan berbeda, mungkin berkurang, tapi bukan berarti ini si anak sudah dalam tanda kutip terbebas dari kondisi dia yang memang sudah melekat pada dia sejak dia mungkin masih kecil itu, seperti itu. Jadi apakah ini bisa dibilang gangguan psikologis atau gangguan mental pada anak? Bisa iya dan bisa tidak, tergantung dari bagaimana nanti pemeriksaannya dan bagaimana kondisi perilaku abnormal ini tuh berpengaruh di kehidupan sehari-hari dan bagaimana ini maladaptif. Kalau bahasa awamnya apa ya maladaptif? Mungkin berbahaya juga misalnya, jadi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup untuk bertahan gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang mempunyai perilaku abnormal, mereka mungkin tidak akan menunjukkan hal-hal yang biasanya orang-orang anak-anak usianya dia itu tunjukkan, atau sebaliknya, mungkin dia menunjukkan perilaku yang anak-anak seusianya itu tidak tunjukkan, seperti itu sih. Jadi intinya bisa dipahami ya. Ya, kalau saya paham sih, Mbak. Kalau saya paham. Oke, oke, oke. Jadi memang banyak faktor ya yang mempengaruhi itu ya, makanya bisa disebut mungkin gangguan mental. Tapi kalau misalkan bisa apa namanya ya, bisa berjalan seiring dengan berjalannya waktu, kemudian habis itu dia bisa bertahan, itu bisa nggak dikatakan seperti itu ya, Mbak ya, maksudnya ya? Bisa ya, tergantung Atau sih. Jadi gitu. Jadi misalkan itu memang anak hanya ada di anak ya. kalau Mungkin itu hanya kita kayaknya ada delay ya. Oke, nggak apa-apa. Coba aku tanggapi dulu ya, Arta. Jadi ketika seorang anak itu menunjukkan perilaku-perilaku abnormal, kita perlu melihat apakah perilaku abnormal ini tuh sesuai konteks usianya, sesuai konteks situasinya, dan sesuai konteks budayanya. Karena memang beberapa perilaku-perilaku yang misalkan orang Jawa menganggap itu perilaku yang abnormal, tapi mungkin di etnis lain, di culture lain itu dianggap ya wajar anak seusia itu seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Pun ketika kita membicarakan disesuaikan dengan usianya, mungkin anak-anak usia tertentu akan lebih banyak menunjukkan perilaku-perilaku yang ketika perilaku tersebut ditunjukkan oleh anak usia lain itu akan dianggap abnormal. Jadi dilihat lagi konteks usia, konteks lingkungan sosial, dan konteks dari dengan siapa dia juga sih. Jadi ketika perilaku-perilaku itu muncul dan memang dari konteksnya wajar, ya berarti dia tidak, walaupun kayaknya kita menganggap ini kayaknya anak abnormal, tapi kita lihat konteks lagi ke situ, dan ketika konteksnya sesuai berarti dia memang ya tidak menunjukkan perilaku abnormal di pandangan psikologi. Dan memang untuk perilaku-perilaku abnormal ini ya seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa hal yang akan seiring berjalannya waktu tuh akan berkurang seperti itu. Nah, mungkin contohnya ini kayak Mbak Maria Yulinda misalnya, boleh dikasih contoh gitu. Contohnya apa ya? Mungkin paling umum misalnya ini untuk kasus anak yang belum bisa menghitung dan membaca. Nah, ini beberapa kali saya temukan
di klien-klien saya itu orang tua ketika melihat anaknya usianya masih TK, masih nol kecil gitu, mereka sudah menuntut anaknya untuk harus bisa membaca sekian, harus bisa seperti ini, seperti itu. Nah, ketika anaknya tidak memenuhi ekspektasi mereka, mereka akan menganggap bahwa oh si anak ini kayaknya mengalami apa ya, mengalami mungkin gangguan atau apa gitu menurut orang tuanya. Akhirnya mereka memeriksakan ke psikolog gitu kan. Nah, ketika diperiksakan ternyata memang si anak ini usianya masih belum apa ya, ya wajar belum bisa membaca dan berhitung, apalagi dengan kondisi di rumah ataupun di sekolahnya yang tidak diajarkan secara intensif dan di sekolahnya itu lebih banyak mengutamakan bermain. Jadi si anak ini memang belum bisa sepenuhnya sesuai dengan keinginan orang tua. Akhirnya si orang tua ini melabel si anaknya ini mengalami apa ya, keterlambatan atau semacamnya. Padahal ketika dilihat lagi bagaimana lingkungannya dia, bagaimana cara dia belajar dan konteksnya bagaimana, itu dia termasuk masih anak yang normal gitu. Mungkin memang bukan anak yang cerdas istimewa atau seperti apa ya, tapi memang pada kondisi seperti itu ya anak selama tidak menyalahi aturan dalam tanda kutip di dunia psikologi ya berarti masih normal, seperti itu sih. Dan kalau contoh yang tadi saya sebutkan, si anak ini ketika dihadapkan pada misalkan belajar yang sesuai dengan usianya, belajar menulis atau membaca atau berhitung sesuai usianya, nanti seiring berjalannya waktu ya dia akan bisa membaca, berhitung dan menulis sama seperti anak-anak pada umumnya, seperti itu. Oke, kalau ini Gitu kasusnya ada. memang ini ya, disesuaikan sama sebenarnya tahap perkembangannya belum nyampe situ tuh kayak gitu. Terus didukung dengan budaya-budaya, terus proses pembelajaran yang memang belum sampai situ, makanya mungkin dikiranya harusnya sudah bisa, tapi ternyata belum kayak gitu. Makanya ada judgement begitu ya Mbak ya. Banyak sekali orang tua yang karena berharap anaknya bisa berkembang maksimal, mereka tidak menyadari bahwa mereka memberikan mungkin apa ya, judgement atau ekspektasi terlalu tinggi untuk anaknya. Ya ini yang harus kita perhatikan mungkin sebagai sesama apa ya, yang belajar psikologi gitu ya, untuk sering-sering memberikan edukasi juga kepada anak-anak kepada orang tua bahwa ya kita harus melihat lagi bagaimana kebutuhan anak dan bagaimana si anak ini perlu berkembang sesuai dengan usianya, seperti itu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak nih, dari Kak Maria Yulinda. Adakah perbedaan kultur juga Kak kayak gitu? Kalau perbedaan kultur ada, kalau misalkan secara umum mungkin apa ya, kalau anak-anak mungkin di kultur ini agak ekstrim sih ya. Mungkin misalnya kita melihat kultur-kultur di negara tertentu yang memang sedari kecil dibiasakan untuk belajar sejak dini banget, akhirnya mereka bisa melakukan di usia yang dini, dan itu tidak berlaku di Indonesia. Mungkin bisa dicontohkan kalau di negara-negara tertentu itu mengajarkan anaknya untuk bisa makan sejak dini. Jadi mereka misalkan makan gitu nggak dibantu sama orang tuanya di usia balita lah. Balita itu ketika dia udah bisa megang sendok atau megang makanan sendiri, dia akan disilahkan gitu loh, walaupun berantakan atau apa ya, memang itu tahap belajarnya mereka. Dan biasanya kan ada kursi sendiri kan kalau misalkan di beberapa negara tertentu, sedangkan di Indonesia kan lebih kayak anak kecil masih mungkin TK atau mungkin bahkan SD itu kalau misalnya belum mau makan disuapin gitu kan. Nah, bagi negara kita di Indonesia hal itu sangat wajar. Di Indonesia hal itu sangat ya udah biasa, anak kecil nggak apa-apa lah sambil main, sambil makan, sambil misalnya jalan-jalan sore gitu kan, disuapin sama neneknya atau disuapin sama mbaknya gitu. Nah, kalau misalnya di negara-negara, ketika kita membawa standar itu ke tempat lain, ke negara lain, mungkin anak ini akan dianggap ya mengalami keterlambatan tertentu gitu. Jadi apakah perbedaan kultur itu ada? Jelas ada, tapi balik lagi ke kita lihat di secara psikologis, secara biologis mungkin ya, secara biologis sejauh apa sih anak ini bisa berfungsi atau bisa berdaya. Nah, ketika memang seharusnya dia bisa berdaya dan ketika ditempatkan di tempat tertentu dia kok tidak bisa berdaya, berarti itu baru kita lihat lagi. Kayak mungkin ini agak membingungkan, kayak misalnya gini deh, anak yang tadi dibesarkan di Indonesia kan, di Indonesia dia sudah terbiasa dengan disuapin, sambil makan disuapin,
sambil main makannya disuapin atau semacamnya, kemudian dibawa ke konteks dia dibawa misalnya orang tuanya ke luar negeri, ke Europe atau kemana, kemudian di sana dia karena belum pernah belajar ya. Kemudian di sana dia dibiasakan untuk bisa makan sendiri dan sebagainya macamnya. Mungkin memang awalnya akan susah, tapi ketika belajar beberapa waktu dia akan cenderung bisa melakukannya sendiri. Nah, itu berarti si anak ini memang keterlambatan tidak bisa makan sendirinya itu karena kultur budaya. Beda lagi ketika si anak ini ternyata sudah dibawa ke luar negeri dengan situasi yang seperti itu, kemudian diajarkan, tapi entah karena satu dan dua hal yang dia tidak bisa makan sendiri, baru itu bisa dikatakan atau bisa diperiksaan untuk tahu apakah si anak ini memang mengalami keterlambatan perkembangan atau ya menunjukkan perilaku-perilaku yang abnormal seperti itu. Oke, paham Mbak. Jadi saya juga tiba-tiba teringat nih, dulu saya juga pernah dapat klien yang beliau itu masih kecil banget, mungkin sekitar 7 tahun gitu. Terus orang tuanya kuliah di luar negeri. Terus waktu lagi lebaran gitu, terus tes. Ini anak saya ini kok ini ya belum bisa nulis, belum bisa baca kayak gitu loh. Terus habis itu ditanya lebih lanjut, ternyata memang di sana di luar negeri itu anaknya memang lebih banyak bermain daripada mungkin membaca dan menulis kayak gitu. Jadi sebenarnya memang belum sampai taraf itu sebenarnya gitu, karena memang budayanya di sana seperti itu dan tiba-tiba dikaitkan dengan budaya sini memang berbeda gitu ya Mbak ya. Jadi memang harus disesuaikan sama sosial budayanya. Oke. Kemudian tadi kalau misalkan yang melatar belakangi perilaku tersebut, sebenarnya ada apa aja sih yang akhirnya anak itu bisa dikatakan perilaku abnormal gitu muncul kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakanginya Mbak? Oke, kalau melatar belakangi mungkin kita balik lagi ke bagaimana kita bagaimana kita menentukan seseorang itu atau seorang anak ini normal ataupun abnormal. Nah, ketika kita sebagai psikolog melihat anak, tentu kita akan melihat berbagai aspek ya. Misalnya aspek lingkungan tadi, aspek lingkungannya seperti apa, kemudian aspek biologis atau genetiknya seperti apa, kemudian aspek psikologis bagaimana dia, kalau bahasa psikologinya mungkin coping strateginya dia ketika kecil itu seperti apa. Nah, ketika aspek-aspek ini kita lihat, kita bisa lihat apa sih yang membuat si anak ini menunjukkan perilaku-perilaku abnormal. Misalkan kalau tadi kan Arta bertanya, yang apa sih yang melatar belakangi, berarti maksudnya apa yang menyebabkan gitu atau gimana? Yang menyebabkannya? Iya, yang menyebabkannya akhirnya bisa dikatakan dia punya perilaku abnormal begitu Mbak. Oke, berarti ya seperti tadi, mungkin saja anak-anak ini melakukan atau menunjukkan perilaku abnormal karena memang dari genetis atau dari struktur otaknya yang mungkin berbeda. Karena itu memang ada beberapa kondisi atau diagnosis tertentu yang memang berkaitan dengan struktur otak. Kemudian mungkin juga karena yang tadi saya contohkan, mungkin karena lingkungannya memang membiasakan dia seperti itu. Atau bisa juga karena secara psikologis bisa karena bagaimana pola asuhnya. Pola asuh ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana si anak ini akan membuat relasi atau bagaimana si anak ini akan berinteraksi dengan orang lain. Karena kan pertama interaksi dengan orang tua tentunya. Nah, dari interaksi dengan orang tua ini, dia akan belajar bagaimana bisa berinteraksi secara sehat atau tidak sehat dengan orang lain. Nah, dari situ dia juga bisa belajar bagaimana cara dia menyelesaikan masalah atau tantangan sesuai dengan tahap perkembangannya dia itu. Nah, bagaimana seperti apa sih? Bukan seperti apa mungkin ya. Apa yang melatar belakangi? Nah, itu bisa dari ketiga hal itu. Kita harus lihat lagi dari ketiganya mana yang paling banyak berperan dalam bukan paling banyak, mungkin paling ya let's say paling banyak lah berperan dalam perkembangan perilaku abnormal di anak, karena memang tidak bisa kita pisahkan satu persatu ini karena ini karena ini, karena kalau misalkan perilaku abnormal yang berkaitan dengan psikologis tentu akan saling berkaitan antara satu faktor dan faktor lainnya, seperti itu. Jadi harus dilihat lagi seperti apa dan agar selanjutnya juga bisa tahu bagaimana penanganan yang tepat untuk si anak ini, seperti itu. Oke. Kemudian ada lanjutan pertanyaan nih, berarti standar ketentuan normal dan abnormal itu sangat perlu ya Mbak ya?
Iya, tentu sangat perlu kalau misalkan kita sebagai profesional psychologist gitu kan, kita sudah punya punya apa ya, buku atau kitabnya sendiri kan untuk bagaimana Hmm. si anak ini bisa didiagnosis atau dikatakan memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan dia berperilaku abnormal. Tapi Hmm. tentu saja selain kitab-kitab yang kita gunakan itu, kita juga perlu melihat di konteks budaya tadi. Ini kan tadi kayaknya Mbak Maria Yulinda bertanya di konteks budaya tadi kan. Karena Udah. itu juga pentingnya ketika kita menggunakan mungkin alat-alat ukur lah ya, atau apa ya, alat bantu untuk kita tahu si anak ini mengalami apa, kita harus sesuaikan dengan kondisi di Indonesia sendiri. Jadi kalau misalkan mungkin kalau Arta sendiri kan pasti sudah banyak bergelut dengan alat-alat psikologi ya, misalnya pakai Hmm. apa gitu. Nah, itu kan ada syaratnya sendiri alat itu bisa digunakan di Indonesia, termasuk Iya. misalnya kita menggunakan uh, IQ, tes intelijensi itu normanya juga harus yang norma Indonesia karena itu sudah Hmm. disesuaikan dengan kultur Indonesia, disesuaikan dengan lingkungan Hmm. sosial Indonesia. Dengan begitu kita tahu, oh si anak ini tuh tempatnya di mana sih di populasi Indonesia, si anak Hmm. ini tuh kalau ditempatkan di Indonesia tuh apakah dianggap normal ataukah secara psikologi sudah dianggap abnormal seperti itu. Jadi apakah perlu dan perlu disesuaikan dengan konteks bagaimana apa ya, standar ini dibuat kayak gitu. Hmm. Itu jadi penting banget ya, itu penentuan norma itu penting gitu, Kak. Kemudian nih selanjutnya kan tadi disampaikan ya kalau misalkan ada yang bisa apa sih berkaitan dengan otak misalkan kayak gitu akhirnya menimbulkan perilaku abnormal. Nah, mungkin bahasanya bisa secara genetik atau memang itu ada apa ya susunan saraf yang berbeda gitu, Kak. Oke, kalau misalkan beberapa kondisi psikologis, katakanlah disorder atau gangguan psikologis pada anak, itu memang banyak berkaitan dengan struktur otak atau neurodevelopmental gitu ya. Jadi beberapa kondisi-kondisi seperti mungkin autisme, ADHD, terus mungkin cerebral palsy, itu tuh juga berkaitan dengan bagaimana kalau kita mengibaratkan bagaimana tubuh kita tersusun gitu. Misalnya di Hmm. otak itu bagian mana yang paling aktif atau di otak itu mana yang super aktif atau di otak justru yang tidak aktif atau seperti apa. Nah, jadi ketika kita menemui klien atau menemui anak-anak dengan kondisi seperti ini, kita perlu melihat uh, apa sih kalau misalkan kita kayak itu kan suatu hal yang memang sudah kita bawa ya sejak kecil. Jadi Hmm. untuk teknologi sejauh yang saya tahu ya, untuk teknologi sampai saat ini belum ada alat ataupun pengobatan yang bisa serta-merta mengubah itu. Jadi misalnya memang kita sudah tercipta seperti itu, kita sudah memang struktur otaknya mungkin berbeda dengan orang pada umumnya, ya untuk saat ini belum ada pengobatan yang bisa mengubah itu secara benar-benar diubah gitu. Tapi memang Hmm. sudah ada pengobatan-pengobatan yang bisa membantu anak-anak atau orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu agar bisa lebih lebih berfungsi gitu, maksudnya lebih untuk ekspresi dari gangguannya ini tuh diminimalisir. Ini misalnya gini deh, paling simpel ketika kita menemui anak-anak dengan ADHD. Jadi anak-anak ADHD ini kan mereka cenderung sangat aktif ya, mereka hiperaktif, kemudian mereka seperti tidak bisa fokus seperti itu. Nah, anak-anak seperti ini tuh bisa diberi bantuan dengan obat. Jadi mereka diberikan obat untuk membuat mereka ya kalau secara awam bisa membuat mereka lebih kalem gitu sehingga ketika belajar, ketika berinteraksi itu mereka bisa lebih produktif, bisa lebih berfungsi, bisa lebih normal seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kalau secara sangat langsung diganti atau dibenarkan, diperbaiki dari hardware-nya kita, itu sejauh yang saya tahu belum ada. Tapi memang teknologi yang saat ini ada itu bisa untuk membantu anak-anak ini berfungsi lebih normal dengan mengurangi manifestasi atau mengurangi ekspresi dari gangguan yang dia miliki itu, seperti itu. Oke, dari pernyataan ini Mbak saya jadi kepikiran nih sebenarnya kan itu tadi memerlukan obat ya. Terus kalau misalkan kita di psikologi gitu, apa sih yang bisa kita bantu dari kaitannya kasus genetik ini ya Mbak ya? Kalau misalkan dia sudah ADHD atau autis,
kemudian apa ya, slow learner misalkan kayak gitu. Nah, apa sih kita sebagai orang psikologi nih yang bisa kita kontribusi? Kalau misalnya dokter kita kalau dokter kontribusinya obat, kemudian kalau misalkan psikolog nih terus kontribusinya apa sih gitu? Oke, kalau psikolog tuh banyak banget ya kalau misalnya kita ngomongin tentang uh, abnormal di anak, terutama yang berkaitan dengan neurodevelopmental itu. Jadi tentu Arta juga tahu kalau misalnya kita di psikologi belajar tentang apa ya, teori belajar misalnya kayak ada classical conditioning, ada operant conditioning, dan ada belajar sosial dan sebagainya macam itu bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak ini untuk bisa beraktivitas atau berfungsi sebagaimana selayaknya anak seusianya dia. Misalnya kayak anak-anak yang ADHD, kita sudah misalnya kita di ketika sorry dipotong dikit. Jadi ketika kita menemui anak dengan kondisi seperti ini, kita sangat perlu untuk berkolaborasi dengan ahli lain selain psikolog. Jadi untuk anak-anak seperti ini, kita perlu berkolaborasi dengan dokter anak, dokter spesialis anak, atau mungkin dokter saraf anak, atau pada kondisi tertentu kita perlu berkolaborasi dengan terapis seperti itu ya. Nah, nanti ketika kita menemukan si anak ini, kita sudah tahu anak ini sudah atau belum mendapatkan bantuan dari farmako gitu. Misalnya udah dapat obat atau belum. Nah, ketika kita udah tahu anak ini belum dapat obat, kita bisa menyarankan, mungkin bukan menyarankan sih, lebih tepatnya mungkin berdiskusi ke dokter yang sama-sama menangani ini gitu ya. Bisa dipertimbangkan apakah memerlukan obat. Kalaupun tidak, misalkan dokter merasa ini belum perlu obat, ya nggak apa-apa. Dari kita sendiri bagaimana melihat si anak ini tuh bisa dikembangkan seperti apa. Misalnya anak ADHD tadi. Anak ADHD ini kan sangat mudah terdistraksi. Salah satu hal yang mungkin bisa membantu si anak adalah, misalnya dalam konteks belajar, si anak ini disediakan ruangan yang memang minim distraksi, ataupun kita bisa menggunakan teknik-teknik yang memberikan reward tertentu ketika si anak ini sudah bisa melakukan, misalnya berkonsentrasi selama berapa menit seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan teknik yang, kalau misalkan orang dewasa itu ada kayak, kita tuh punya lifespan, punya span konsentrasi seberapa lama. Nah, itu kita bisa manfaatkan di situ. Setelah itu kita beri waktu untuk anak ini untuk kayak mengeluarkan energinya, kemudian kita bisa kembali lagi. Jadi kita bisa memodifikasi lingkungannya dia, pun dengan kita memodifikasi bagaimana dia cara belajarnya dia, bagaimana alat-alat yang dia gunakan, dan kita bisa mengkondisikan orang-orang yang di sekitarnya dia. Misalkan anak-anak ini aktif ketika punya teman yang juga aktif, atau maksudnya tetangga-tetangganya mungkin ngajak main gitu. Nah, kita bisa kondisikan biar teman-teman tetangga itu bagaimana kita kong kali kong lah, biar si anak ini tuh bisa belajar lebih maksimal di rumah. Apalagi sekarang kan pandemi, terus belajarnya di rumah, otomatis kan orang tua, ada untungnya orang tua bisa lebih banyak melihat proses belajarnya anak, walaupun itu juga pasti lebih banyak mengambil waktu orang tua untuk bisa menemani anak. Tapi dengan begitu, kita sebagai psikologis, kita bisa memberikan masukan atau mungkin jadwal-jadwal, kalau misalnya secara praktisnya jadwal-jadwal bagaimana untuk mengkondisikan anak menghadapi tantangan perkembangan dia dengan kondisi dia yang mempunyai kondisi khusus tertentu seperti itu. Arta. Oke, itu berarti tadi ada poin-poin yang kita tuh sebenarnya nggak kerja sendiri ya, tapi bisa dengan yang lain juga, bisa dokter, bisa perawat, mungkin bidan, terapis, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan apa sih kita bisa, perannya apa sih? Salah satunya kita bisa memberikan sebuah terapi modifikasi perilaku agar anak mungkin lebih kondusif dan bisa mengikuti kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, begitu ya Mbak ya? Yes, benar banget kayak. Oke.
Oke, kemudian misalkan nih tadi kan disebutkan di awal gitu, kalau misalkan ada yang kaitannya sama pola asuh kayak gitu atau Mm-mm. kaitannya dengan lingkungan. Nah, apakah ketika anak itu perilaku abnormalnya karena pola asuh yang salah misalkan atau lingkungan yang kurang baik kayak gitu, apakah itu bisa diperbaiki gitu? Diperbaiki dalam konteks tertentu atau mungkin diperbaiki dengan cara yang sesuai itu bisa, tapi perlu kita ingat lagi kalau misalkan tentang kondisi-kondisi yang sudah berkaitan dengan pola asuh, kita harus bersabar karena itu kan sesuatu hal yang memang sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan sejak bayi bagaimana kita berinteraksi dengan anak, dan itu yang sudah direkam si anak ini sejak bayi. Otomatis kalau untuk memperbaikinya perlu lebih dalam dan mungkin lebih intensif lagi, kayak contoh-contoh yang berkaitan dengan pola pengasuhan itu termasuk bagaimana si anak ini berinteraksi dengan orang lain. Sesimpel misalnya anak ini dari kecil terbiasa semuanya dikasih. Jadi misalnya minta apa, rewel dikit dikasih, rewel dikit dikasih. Itu membuat dia berpikir bahwa ketika aku menunjukkan kemarahan atau kekecewaan yang sedikit aja, orang-orang di sekitarku pasti akan memberikan aku apa yang aku mau gitu. Nah, nanti ketika dia sudah beranjak lebih besar, ketika dia mungkin SD atau SMP, dia akan menggunakan coping strategi atau cara-cara yang sama seperti yang dia pelajari. Jadi ketika dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia akan ngambek, dia akan berbuat kenakalan atau apa, karena dia sudah belajar bahwa ketika dia melakukan ulah atau dia ya let's say melakukan ulah, orang lain atau orang dewasa akan memberikan apa yang dia inginkan gitu. Nah, apakah ini bisa diubah? Bisa, dengan cara yang tentu saja harus disesuaikan dengan si anak ini. Kita perlu berkolaborasi dengan orang tua, karena memang kalau misalnya pola asuh, ya namanya juga pola asuh ya, itu kan sangat berkaitan erat dengan orang tua, dengan caregiver utama anak. Nah, ketika anak-anak ini memang permasalahannya itu berat karena pola asuh, biasanya orang tua ini ada ego tersendiri yang semacam tidak mau mengakui atau berusaha untuk mencari alasan lain yang bisa mereka salahkan gitu. Ya itu sangat wajar sebenarnya. Makanya kita sebagai ahli, sebagai psikolog, kita bagaimana cara membahasakannya dan bagaimana cara kita building raportnya biar kita bisa memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ini adalah hal yang bisa kita perbaiki ketika kita bisa bekerja sama, termasuk ketika kita perlu orang tua ini untuk mungkin merubah bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak, bagaimana orang tua ini merubah cara mengingatkan atau menasehati anak, seperti itu. Bisa sih, bisa, dengan catatan kita memaksimalkan seluruh tenaga yang ada di sekitar anak, termasuk orang tuanya, termasuk mungkin kakak adiknya atau tetangga atau ya mungkin nenek kakeknya ketika dia tinggal dengan nenek dan kakek, seperti itu sih. Oke, jadi untuk menangani yang kasus pola asuh pada anak ini karena mungkin masih anak ya, jadi memang kaitannya erat dengan orang tua dan memang harus tadi disebutkan harus memaksimalkan apa yang ada di situ kayak orang tua, mungkin pengasuh atau tetangga kayak gitu ya, kakak adiknya itu memang sangat pengaruh sekali ya. Jadi memang harus dimaksimalkan di situ ya. Kita nggak bisa sendiri ya ternyata ya Mbak ya. Iya, kalau misalnya psikolog itu tidak bisa bekerja sendiri, mau kita psikolog sehebat apapun, tentu kita akan memerlukan kerjasama dari orang-orang terdekat klien kita atau anak yang kita tangani, seperti itu. Termasuk guru juga. Oh iya, karena anak itu sangat bergantung dengan lingkungannya ya. Jadi ketika salah satu hal yang bisa kita ubah dari anak itu adalah lingkungannya, atau ketika kita ingin mengubah anak, kita bisa mengubah lingkungannya sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan yang kita inginkan lah, bisa dianggap seperti itu. Oke, meskipun mungkin dia punya cikal bakal memang berusaha buat baik, tapi kalau lingkungannya memaksa dia juga bersikeras untuk seperti itu ya, akhirnya sulit juga ya Mbak ya. Iya. Oke, ini saya jadi ada pertanyaan juga nih berkaitan sama pola asuh gitu. Kalau misalkan nih sebenarnya anak-anak itu mungkin bayi-bayi balita kayak gitu, punya orang tua, misalnya orang tua otoriter kayak gitu.
mungkin nadanya keras, kaku dan lain sebagainya. Apakah mereka itu juga merasakan cemas, stres gitu juga? Apakah mereka juga merasakan hal yang sama sih seperti orang-orang dewasa gitu? Uh, ini maksudnya konteksnya balita atau yang sudah agak besar? Balita masih di bawah 5 tahun ya Mbak ya, mungkin balita. Okay. Nah, Balita. mungkin ini mau mengkonfirmasi pertanyaannya Arta. Jadi Arta bertanya apakah si anak-anak ini ketika diberikan respon yang mungkin keras atau kasar, apakah dia merasakan mungkin apa ya respon-respon fisiologis atau respon psikologis sama seperti ketika orang dewasa dikasari atau diberikan itu ya. Oke, nah itu kita akan kembali lagi dengan pembahasan konteks sosial atau culture gitu. Karena anak-anak yang memang dari kecil kalau misalnya kita kan bisa bilang kita sepakat bahwa ketika kita menghadapi anak-anak atau kita berinteraksi dengan anak-anak, kita sebisa mungkin untuk lemah lembut atau sebisa mungkin untuk ya sabar lah, let's say lah ya, kayak sabar gitu. Tapi memang ada beberapa culture yang memang dari let's say dari sononya emang mereka itu lebih keras, lebih disiplin kayak gitu. Nah, anak-anak yang memang sedari kecil dibesarkan di keluarga seperti itu, dibesarkan di lingkungan seperti itu, mereka akan cenderung menganggap hal itu tuh wajar. Jadi mungkin sedikit cerita tentang penelitian yang dilakukan teman saya ketika tesis. Jadi teman saya itu melakukan penelitian tentang pola pengasuhan ayah semacam itu. Jadi bagaimana sosok ayah itu sangat penting dalam perkembangan atau pengasuhan anak. Nah, kebetulan penelitian semacam ini itu selama ini dilakukan di Jogja, yang mana di Jogja itu ya kan sangat halus gitu ya, orang-orangnya halus, kalem, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain ataupun anak itu lebih cenderung halus gitu. Nah, cara yang seperti ini dibawa ke teman saya ini melakukan penelitian di daerah Indonesia yang lain, bukan di Jogja, yang mana di daerah tersebut orang-orang yang ikut dalam pelatihan dia adalah orang-orang yang memang dibesarkan di lingkungan keluarga dengan suku atau etnis yang membiasakan sesuatu halnya harus tegas, harus ya tegas ya. Mungkin kalau untuk orang Jawa itu bisa dibilang kasar ya, tapi kalau kita lihat dari perspektif mereka tentu itu bisa dibilang sesuatu hal yang tegas gitu. Nah, ketika di salah satu dari materi penelitian ini itu adalah bagaimana kita harus bersikap, let's say, lemah lembut lah. Nah, ketika dibawa ke konteks itu, orang tua atau ayah-ayah yang mengikuti pelatihan itu semacam berontak dalam tanda kutip. Jadi mereka mengatakan, lo nggak bisa, ini kalau anak diginiin nanti mereka jadi jadi lembek, mereka jadi tidak bisa bertahan di kehidupan sosial dan semacamnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi pemikiran yang sangat berbeda? Bahkan itu kan membuat suatu penelitian kan sudah ada dasar teorinya ya. Dasar teori kan bukan suatu hal yang dibuat satu malam aja, itu sudah sesuatu hal yang memang sudah terbukti gitu. Tapi kenapa teori yang digunakan ini kok sedikit berbeda ketika digunakan di tempat yang lain ya? Karena ada kultur-kultur tertentu yang berbeda di lingkungan itu. Akhirnya si orang tua atau si bapak-bapak ini semacam protes, kok kita disuruh baikin anak gitu. Enggak baikin juga sih, ini kayaknya kasar banget. Jadi kok anak ini diperlakukan seperti ini, harusnya anak itu diperlakukan secara tegas, karena kalau nggak tegas nanti dia tidak bisa bertahan hidup dan sebagainya macamnya, seperti itu. Jadi ya apakah si anak, balik lagi pertanyaan Arta, apakah si anak mengalami mungkin reaksi seperti orang dewasa ketika dia sudah dibesarkan sedari kecil seperti itu, mungkin dia akan merasa hal itu wajar. Nah, tapi memang ketika wajar tentu dalam konteks lingkungan mereka ya, karena misalkan mau sedisiplin apapun, setegas apapun, kalau misalnya sudah menyalahi, misalnya sampai mukul atau sampai bentak-bentak sangat berlebihan, itu tentu anak akan mengalami distress yang sama seperti orang-orang dewasa, seperti itu. Jadi perlu lihat konteks, tapi kita juga perlu melihat bagaimana kita sebagai manusia itu merespon stimulus, stimulus itu suara lah, atau stimulus yang misalnya ya tadi sampai dibukul, itu pasti mereka juga akan mengalami distress, seperti itu, Bu. Oke, terjawab. Jadi itu memang tergantung budayanya juga ya. Saya jadi berpikir, soalnya kan saya memang
asli Jogja gitu ya, kebetulan asli Jogja gitu. Terus ketika melihat ada anak-anak, misalkan anak-anak yang orang tuanya memang cenderung lebih menggunakan nada tinggi, kemudian lebih tegas kayak gitu. Itu saya kaget, ini anaknya stres juga nggak ya? Saya jadi berpikir seperti itu gitu. Apakah mereka juga stres juga nggak ya gitu? Oh, ternyata memang tergantung dari pola asuh dan lingkungan di situ. Apakah itu Mm-mm. juga mempengaruhi dia bisa bertahan di lingkungan itu atau enggak nantinya begitu ya? Mm-mm. Oke, Seperti itu. oke. Penelitian yang sangat menarik. Oke, kemudian misalkan nih ada anak tantrum kayak gitu. Kalau ini kasusnya anaknya yang tantrum. Terus kalau misalkan tantrum, anaknya harus digimanain nih gitu. Oke, Kan kalau banyak tuh anak orang-orang tantrum, yang melihat kalau anak tantrum itu tuh, wah dia abnormal misalkan kayak gitu. Oh dia tuh mengalami gangguan mental misalkan kayak gitu. Nah, apakah tantrum itu apa dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kayak gitu sebagai kita orang dewasa? oke, kalau tantrum itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Maksudnya kalau misalkan memang beberapa kondisi psikologis tertentu, kondisi apa ya, gangguan-gangguan tertentu itu membuat si anak ini lebih mudah tantrum daripada anak-anak pada umumnya seperti itu. Memang ada yang seperti itu. Tapi tentu kita tidak bisa mengabaikan bagaimana si anak ini bisa menjadikan tantrum sebagai salah satu perilaku yang bisa dia tunjukkan gitu. Maksudnya gimana? Jadi ketika si anak ini tantrum, saya akan menyarankan lihat lagi konteksnya karena ketika anak ini tantrum di situasi yang memang tidak membuat dia nyaman, tidak membuat dia nyaman dan dia tetap dipaksakan untuk melakukan sesuatu, tentu anak ini akan terus rewel dan tentu akan dia tantrum. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke anaknya. Tapi yang perlu kita lihat sejauh mana sih sesuatu itu bisa dianggap suatu kondisi yang wajar membuat anak tantrum dan sesuatu itu bisa dilihat kondisi yang seharusnya anak tidak tantrum, seharusnya bisa diatasi seperti itu. Kalau apa yang perlu kita lakukan, kita lihat lagi ketika kita menjadi kita siapa di situ gitu. Misalkan kita orang tua si anak ini atau mungkin orang terdekat, mungkin kita kakaknya, tantenya atau ya siapa yang kita dekat dengan anak, kita lihat apakah kalau misalnya anak ini memang biasanya baik-baik saja, biasanya nggak gampang rewel, nggak gampang tantrum, kok dia tantrum, kita lihat apa yang membuat dia tidak nyaman. Mungkin memang ada beberapa hal yang terjadi yang kita tidak tahu gitu. Kenapa? Maksudnya kita tidak mengalaminya, jadi kita tidak tahu kenapa dia tantrum. Makanya kita perlu melihat lebih dekat, observasi lebih dekat kenapa si anak ini tantrum. Kita bisa tanyakan ke dia. Tanyakan di sini tentu lihat konteksnya ya. Kalau misalnya masih 1 tahun kan belum bisa ditanyain, kalau mungkin udah TK gitu kita bisa mulai dialog lah sama dia, apa yang membuat dia tidak nyaman dengan bahasa anak-anak tentunya ya, apa yang membuat dia tidak nyaman dan kenapa dia tantrum. Nah kalau untuk anak-anak yang biasanya tidak tantrum dan kemudian saat itu tantrum, dia cenderung bisa lebih diingatkan, maksudnya bisa diingatkan bahwa tantrum itu bukan hal yang baik loh, semacam itu, tapi dengan bahasa yang tidak membuat dia merasa disalahkan. Jadi kita bagaimana berempati dengan si anak agar si anak tuh tahu, oke, aku tahu kamu kasarnya kayak aku tahu kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, tapi tantrum itu nggak baik dan mari kita cari cara lain untuk mengatasi ketidaknyamananmu, semacam itu. Jadi kayak ada pesan yang bisa kita sampaikan ke anak agar dia tidak tantrum. Nah, tapi kalau misalnya kita kondisinya sebagai stranger gitu, misalnya kita lihat anak lain misalnya di mall atau di mana gitu anak yang tantrum, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah nggak usah judging. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang membuat dia tantrum itu apa, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi sebisa mungkin untuk tidak membuat orang tua atau si anak ini menjadi tidak nyaman gitu, karena memang kadang kita kayak kayak apa sih namanya, gemes gitu ya, kayak ada anak kecil tantrum kayak kita, apalagi anak-anak psikologi nih kayak yang aku bisa melakukan sesuatu nih sama anak ini biar nggak tantrum gitu, biasanya ada dorongan kayak gitu. Nah itu kita lihat lagi konteksnya kenapa dia tantrum dan di situ kan ada orang tuanya, kita bisa observasi dulu bagaimana sih orang tua ini menangani. Kalau misalnya kita sudah tahu pasti bagaimana cara orang tua ini menangani kok nggak benar, misalnya dengan memukul atau melakukan perilaku-perilaku yang memang tidak seharusnya dilakukan kepada anak, baru kita bisa intervensi untuk kita ingatkan seperti itu. Tapi ya balik lagi, tidak semua hal yang kita lihat apa kita alami atau gimana, kita harus
selalu respon gitu. Nah, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan ketika anak kita memang dari kayak bukan anak deh, kayak misalnya keponakan kita atau siapa yang kita kenal itu kok memang dari dulu tantrum terus. Nah, ini kita pelajari lagi bagaimana dia berinteraksi dengan apa ya, orang tua atau pengasuh utamanya dia. Kalau misalkan kita mau ngomongin tentang teori-teori psikologi, ini berkaitan erat dengan teori attachment. Jadi kalau misalkan anak-anak yang mempunyai pola attachment tertentu, dia akan lebih menunjukkan lebih sering mungkin untuk menunjukkan tantrum daripada anak-anak yang mempunyai pola attachment yang secure atau attachment yang aman kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai orang yang bisa memberikan masukan atau mengintervensi dari pola ini, ya kita bisa ingatkan ke orang tua bahwa si anak ini mungkin tantrum karena satu dan lain hal yang bisa diperbaiki dengan ini dan ini kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak yakin gimana cara menanganinya, ya udah bawa psikolog aja. Nanti bisa diskusi dengan psikolog, bisa cari tahu kira-kira si anak ini gimana sih untuk mengurangi tantrumnya dia. Karena banyak hal-hal yang membuat anak ini tidak nyaman dan dia tidak bisa mengkomunikasikannya dengan kata-kata. Dia cuma bisa nangis atau bisa rewel. Pokoknya ini nggak enak dan aku nggak suka kayak gitu. Makanya kita sebagai orang dewasa, ketika si anak ini bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol lah. Ketika memang tidak bisa diajak ngobrol dan memang ini suatu perilaku yang sudah berpola dari dulu, kita harus lihat lagi kenapa pola ini terbentuk dan bagaimana membuat si pola ini bisa menjadi pola baru yang lebih adaptif atau yang lebih baik untuk si anak ini ke depannya kayak gitu. Oke. Kemudian tadi sempat disebutkan nih empati nih. Sebenarnya kita harus empati dan simpati ke anak-anak ini tuh seperti apa sih, Mbak? Oke, kalau misalnya seperti apa, gimana ya? Kita ketika melihat, ini konteksnya ketika kita melihat anak yang tantrum sebagai siapa dulu? Kayak, balik lagi jawabannya sama. Kayak misalkan si anak ini kita bertugas sebagai orang dewasa yang harus mendisiplinkan dia gitu ya. Nah, kalau memang itu kan berarti kita harus bertindak tegas agar dia nggak tantrum, agar dia nggak dalam tanda kutip berulah gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, kita dari awal menegaskan kepada anak hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak perlu dilakukan, termasuk misalnya rewel atau tantrum itu. Nah, kalau misalkan kita kondisinya apa ya, kita jadi orang tua atau kita jadi guru atau jadi ya itu yang tadi punya power untuk bisa memberikan intervensi ke anak, kita bisa menggunakan apa ya, cara-cara reward dan punishment, let's say kayak gitulah ya, reward dan punishment. Tentu saja dengan kalau memberikan reward dan punishment ke anak tentu harus spesifik ke anak tertentu ya, karena memang tidak bisa disamaratakan. Jadi beberapa reward itu mungkin kita kayak seneng gitu ya, kita mungkin berpikir bahwa anak itu akan senang mendapatkan mainan gitu, tapi kita nggak tahu apakah mainan itu berkonotasi positif untuk anak ini, dan jangan-jangan ketika kita lihat si anak ini nggak rewel gitu, terus kita ngasih reward mainan, itu malah justru membuat dia tidak nyaman. Kita kan nggak tahu, siapa tahu mainan yang kita kasih adalah suatu mainan yang mengingatkan dia pada apa ya, dulu pernah berantem sama kakaknya atau apa, kita kan nggak tahu juga. Nah, maksudnya kenapa harus dikasih kondisi atau reward dan punishment itu untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan dan untuk mengencourage hal-hal yang kita inginkan pada anak untuk lebih sering dia tunjukkan gitu. Kayak misalnya ini contoh saja, seperti saya dulu ketika melihat si anak, ada anak gitulah ya, dia menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak saya harapkan sebagai seorang psikolog. Tentu saja orang tuanya juga tidak berharap si anak ini menunjukkan perilaku tersebut gitu kan. Nah, karena saya di situ mempunyai let's say power untuk bisa mengintervensi si anak dengan kesepakatan dengan orang tua dan guru, akhirnya si anak ini diberikan semacam jadwal atau semacam program tertentu yang khusus untuk si anak ini agar dia bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang lebih diinginkan untuk lebih sering muncul, dan dia tidak melakukan atau mengurangi perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan, termasuk di rewel. Ketika anak kecil kita tahu misalnya keponakan kita rewel gitu, terus
kita harus lihat dia rewel dan dia misalnya suka permen. Nah, ketika dia tidak rewel, kita bisa let's say kasih permen, tapi dengan persetujuan orang tua ya, karena kan permen itu kalau kebanyakan juga nggak baik. Nah, Iya. itu kita harus presisi gitu, karena jangan-jangan justru sebaliknya dia justru berpikir bahwa kalau aku rewel terus aku diem nanti aku dikasih apa jajan atau dikasih permen. Jadi dia tuh mikirnya bukan kalau dia diem dia dapat jajan, tapi kalau dia rewel baru diem baru dikasih jajan, ngerti nggak sih? Jadi kayak harus benar-benar dilihat lagi bagaimana cara kita menerapkan hal tersebut ke anak gitu. Dan balik lagi, apakah kita dalam posisi bisa melakukan itu atau enggak. Karena kalau kita misalnya bukan siapa-siapa, itu cuma anak tetangga jauh yang kita nggak kenal siapa orang tuanya, itu bukan dalam kapasitas kita untuk mengintervensi apa yang terjadi di situ. Baik ketika, maksudnya tidak salah ketika kita berusaha untuk membantu dengan cara-cara yang lain. Misalnya, mungkin untuk beberapa orang dikasih masukan kan tidak terlalu menyenangkan ya. Nah, justru misalnya kita bisa mengajak si ibu ini untuk misalnya menunjukkan bagaimana cara berinteraksi dengan anak atau seperti apa, atau kita menunjukkan misalnya lagi berinteraksi terus kita apa sih namanya friendly dengan si anak ini, terus bagaimana si anak ini mungkin lebih dekat dengan kita dan bagaimana si anak ini lebih tidak rewel atau semacamnya. Jadi intinya adalah tahu posisi kita di mana dan gunakan posisi tersebut sesuai dengan ya yang seharusnya, seperti itu. Jadi diperhatikan ya posisi dan caranya gitu. Kemudian apa ya? Kalau misalkan kita menemukan nih atau kita apa ya orang tua atau mungkin apa ya kerabat dekat kayak gitu. Di mana sih kita bisa cari bantuan untuk menangani anak-anak dengan perilaku abnormal? Oke, kalau misalkan bantuan perilaku abnormal ya kita lihat lagi kondisinya dia menunjukkan perilaku abnormal itu di mana. Kalau misalkan kemarin-kemarin ketika sebelum pandemi, banyak anak-anak itu dianggap menunjukkan perilaku abnormal itu di sekolah, karena kan orang tua mungkin terlalu sibuk untuk mengobservasi atau mengamati anaknya dan justru yang lihat gurunya gitu, biasanya kayak gitu. Bukan biasanya sih, banyak kasus seperti itu. Jadi ketika memang dari guru atau orang tua melihat si anak ini kok sepertinya berbeda, kok dia menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya usianya, itu bisa langsung dibawa ke psikolog aja sih sebenarnya. Jadi di mana bisa mendapatkan pertolongan, kita bisa datang ke psikolog, atau kalau misalnya kondisinya itu berkaitan erat dengan kondisi neurodevelopmental, misalnya kita udah lihat nih si anak ini kayaknya agak beda nih, kemudian si orang tua sudah mempelajari kok anakku kayak gini misalnya googling, biasanya kan orang tua zaman sekarang udah googling dulu tuh, oh ini kayaknya kalau dari Google katanya anakku mengalami A, B, C gitu. Nah ketika sudah ada sudah ada asumsi, sudah ada asumsi si anaknya mengalami gangguan ini itu. Nah itu bisa kalau misalnya langsung ke dokter aja atau ke dokter anak ya, ke dokter spesialis anak. Nanti juga di rumah sakit biasanya juga akan di-refer ke psikolog kayak gitu. Nah di situ nanti si anak mungkin akan mendapatkan beberapa asesmen, termasuk orang tuanya biasanya diminta untuk melakukan 1 dan 2 hal yang untuk mengetahui lebih jauh si anak ini mengalami apa, seperti itu. Jadi kalau ditanya kemana harus meminta pertolongan, step by step sih. Misalnya nih dilihat dari gurunya, dari guru ini dikomunikasikan dulu ke orang tuanya. Siapa tahu dengan orang tuanya diingatkan 1-2 hal, si anak ini bisa menjadi lebih baik kayak gitu kan. Kalau memang sudah menjadi lebih baik dan dirasa sudah tidak mengganggu lagi, tidak maladaptif lagi, ya udah berarti kan sudah cukup. Atau sebaliknya, misalnya orang tua ini menyadari kok kayaknya anakku setiap mau sekolah tuh nggak mau, selalu kayak ada kecemasan tertentu gitu. Ini ada apa nih di sekolah kayak gitu kan orang tua. Nah itu dikomunikasikan ke guru, kira-kira seperti apa di sekolah kok bisa seperti ini. Nah ketika di sekolah sudah ketemu masalahnya dan sudah diberi modifikasi tertentu di sekolah, misalnya dia takut karena ada temennya yang
nakalin dia gitu lah. Kemudian si temannya ini yang tadinya duduk sebelahan jadi dijauhin dan ternyata itu sudah membuat anak menjadi nyaman, ya berarti kan sudah cukup gitu. Nah, tapi ternyata kalau ternyata sudah dikomunikasikan antara guru dan anak misalnya, atau guru ya misalnya guru dan anak, guru dan orang tua, dan ternyata memang belum ada perubahan, ya bisa diperiksakan ke psikolog atau ke dokter anak seperti itu. Nanti di sana juga pasti akan diberikan masukan-masukan atau ya masukan-masukan, misalnya perlu melakukan ini, perlu melakukan itu, perlu terapi ini, perlu terapi itu, apalagi untuk kondisi-kondisi yang memang yaitu berkaitan dengan neurodevelopmental, berkaitan dengan struktur otak, berkaitan dengan sesuatu hal yang memang tidak bisa kita ubah sedemikian rupa, benar-benar diubah kayak gitu. Oke, Itu kalau sih. itu tadi buat anaknya, apakah ada nih apa ya yang bisa ngajarin orang tuanya biar apa ya nanganin anak-anaknya begitu? Gimana? Apakah ada? Jadi kalau tadi itu kan penanganan untuk anaknya ya. Nah, kalau misalkan orang tua, ada nggak sih orang atau lembaga yang bisa mengajari orang tua atau lingkungannya atau keluarganya, orang terdekatnya itu untuk menangani anak-anak dengan perilaku abnormal? Apakah ada? Oke, kalau misalkan zaman sekarang secara kalau perilakunya cenderung tidak terlalu dalam, maksudnya kayak misalkan kita sebagai orang tua hanya penasaran, oh, anakku kayaknya sering rewel ya, kenapa? Tapi kok kayaknya dia nggak yang mengalami permasalahan yang berat atau gimana gitu. Ya sesimpel kita bisa lebih banyak belajar sendiri aja sih, karena memang kesadaran orang tua terhadap kebutuhan anak, termasuk terhadap kebutuhan anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sesuai atau yang tepat, itu sangat penting kayak gitu. Kalau zaman sekarang ya mungkin dari platform kita berdua ini juga bisa menjadi salah satu tempat mungkin psikoedukasi, bagaimana cara orang tua agar bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan anak. Kalau misalkan tadi ke psikolog, mungkin untuk beberapa pendengar mungkin belum tahu kalau di daerah tertentu itu psikolog tuh sudah ada di puskesmas. Jadi kita bisa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan psikologis kayak gitu. Kalau misalkan sekarang zaman-zaman pandemi sudah banyak banget webinar, seminar online, workshop, atau ya live IG seperti ini, yang dari gratis sampai berbayar, dari bayarnya cuma 10.000 sampai bayarnya ratusan ribu, itu banyak banget yang membahas tentang parenting atau yaitu pola pengasuhan dan sebagainya macamnya, termasuk untuk anak-anak yang memiliki atau menunjukkan perilaku abnormal, dan spesifiknya misalnya anak-anak yang sudah terdiagnosis ABK kayak atau mungkin anak-anak yang mempunyai keterlambatan di belajar, itu juga sudah banyak banget webinar atau seminar online yang disediakan di luar sana, yang dimana orang tua itu bisa belajar dari rumah kayak gitu, bisa belajar dari rumah cuma berbekalkan paket data, dan mungkin kalau misalnya ada tiket berapa ribu kayak gitu aja sih, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini Kak Sofia. Ini pesan terakhir nih, tadi juga ada pertanyaan nih. Kiat-kiat untuk orang tua, kemudian pesan-pesan nih buat sahabat tenaga diri dan sahabat Kinderhood. Terus apa nih dari Kak Sofia nih pesannya? Oke. Kalau pertama yang kiat-kiat dulu ya. Kiat-kiat itu saya berasumsi bahwa orang yang bertanya kiat-kiat berarti dia termasuk orang yang memang sudah sadar bahwa pengasuhan atau parenting itu penting untuk dipelajari. Nah, kiatnya bagaimana? Ya belajarlah sebanyak-banyaknya yang bisa kita pelajari, bagaimana cara memberikan pola asuh yang tepat untuk anak, seperti itu. Kalaupun misalnya kita sudah cukup belajar, atau mungkin ya kita punya sedikit ilmu tentang itu, dan kita melihat saudara kita atau orang-orang terdekat kita, mungkin kita lihat kok sepertinya tidak sesuai dengan yang aku pelajari, itu bisa diajak untuk mengikuti webinar-webinar atau seminar online yang berkaitan dengan pengasuhan, seperti itu. Kalau misalnya kiat secara praktisnya seperti apa, itu akan sangat tergantung dengan kondisi si anak ya, karena kita ngomonginnya tentang anak yang abnormal. Kalau misalnya anaknya normal ya
sesimpel kayak si anak ini berikanlah apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau. Kemudian cobalah untuk memposisikan kita di posisi si anak gitu. Kalau itu sih dari saya pribadi ya. Maksudnya kayak ketika kita menghadapi si anak, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah cobalah kita menempatkan diri kita di di posisi si anak, sehingga kita lebih mudah untuk empati dan kita lebih mudah untuk tahu nih anak kenapa dan nih anak kenapa bersikap seperti itu. Kemudian berikan dia ya tadi yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan, karena anak kecil kan banyak maunya yang menurut orang-orang dewasa tuh udah nggak perlu atau nggak yang nggak butuh gitu. Jadi pelajari itu juga apa yang dia perlukan kayak gitu. Itu kiat-kiat yang apa ya, dasar banget. Kalau secara spesifik harus dilihat lagi kondisi si anaknya, misalnya dia punya gangguan tertentu atau terdiagnosis tertentu, dilihat diagnosisnya seperti apa dan anak seperti ini tuh bisa dibantunya dengan seperti apa sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya pesan-pesan untuk yang dengerin mungkin apa ya, mungkin lebih ke banyak-banyak belajar sih. Maksudnya di sini saya sebagai psikolog juga masih perlu banyak banget belajar untuk bagaimana bisa memahami anak dan bagaimana bisa memahami orang tua yang menghadapi anak kayak gitu. Jadi mungkin yang saya katakan itu tidak 100% tepat, pun ketika kita belajar di satu dan dua sumber juga mungkin akan ada yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama. Kita bertujuan untuk bagaimana kita bisa hadir lebih baik untuk anak sehingga anak ini bisa berkembang secara maksimal dan menjadi nanti insan yang lebih bahagia, lebih bermanfaat dan lebih baik ke depannya nanti seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Sofia sudah mau berbagi Iya, sama-sama. ngabuburit ngabuburit puasa kita. Insya Allah ya. Semoga ini mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya Amin. dari Allah karena sudah mau berbagi cerita ke teman-teman sahabat-sahabat kita semua. Gitu, terima Iya, kasih banyak amin. teman-teman semua juga sudah menonton live Instagram kami. Insya Allah Iya, ini bisa bermanfaat selalu buat teman-teman. Kalau misalkan amin. ada yang teman-teman ada yang apa ya pengen bahas ini dong kak kayak gitu, itu bisa banget, nanti bisa DM ke Instagram kami. Kemudian dari saya dan Mbak Sofia kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat menunggu detik-detik berbuka puasa. Oke, sampai ketemu di Sabtu depan di Saran Diri, Sabtu Ramadan Diskusi Ringan. Terima kasih banyak Oke. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Arta. Terima kasih Mbak Sofia.